Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Pak Alvan di kesempatan kali ini. Kali ini kita akan belajar tema kedua dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah membahas tentang organ pernapasan pada hewan, dan kali ini kita akan membahas organ pernapasan pada manusia. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pembahasan yang pertama tentang organ pernapasan manusia, yaitu dengan yang pertama, apa itu bernapas? Ya, bernapas itu apa? Bernapas adalah proses masuknya oksigen atau O2 ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan dan proses keluarannya CO2 atau karbon dioksida sebagai udara yang tidak terpakai di dalam tubuh dari dalam tubuh keluar tubuh. Itu yang dimaksud dengan bernapas. Bernapas setiap waktu kita selalu bernapas. Jadi setiap waktu kita selalu memasukkan oksigen, kemudian setiap waktu pula kita juga mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Baik, selanjutnya kita akan membahas organ pernapasan pada manusia. Apa saja organ pernapasan yang ada pada tubuh manusia? Baik, yang pertama adalah rongga hidung. Di nomor 1 ini adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung terjadi proses penyaringan udara masuk. Yaitu berfungsi menyaring udara masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Jadi rambut hidung yang ada di hidung kita itu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Begitu juga selaput lendir. Ya, di dalam hidung kita selalu lembab, itu merupakan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang nomor 2 selanjutnya adalah organ faring. Faring itu terletak di bawah hidung, ya, di bawah saluran hidung, yang berfungsi menyalurkan udara ke laring. Apa itu laring? Ya, yang ketiga adalah laring. Laring itu saluran di dalamnya lagi yang berfungsi untuk menghubungkan dari faring yang tadi ke trakea. Trakea itu apa? Trakea adalah organ di dalamnya lagi yang berfungsi untuk menyaring udara dengan rambut-rambut getar. Di dalam trakea ada rambut-rambut getar. Setelah udara tadi disaring dari rongga hidung, kemudian disaring lagi udara itu agar masuk ke dalam paru-paru dengan bersih. Itu di trakea disaring dengan rambut-rambut getar di sini. Setelah itu udara masuk atau mengalir ke bronkus. Bronkus ini ada 2 percabangan, ya. Bronkus ada 2 percabangan, kanan dan kiri, di mana dua-duanya mengalirkan udara, fungsinya mengalirkan udara ke paru-paru. Ya, bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Selanjutnya yang keenam adalah alveolus. Alveolus di sini alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen
atau O2 dengan karbon dioksida. Ya, oksigen diserap oleh tubuh, kemudian karbon dioksida dilepas oleh tubuh keluar tubuh. Dan selanjutnya, organ selanjutnya yaitu paru-paru, di mana paru-paru ini merupakan organ utama dalam pernafasan manusia. Maka kita perlu menjaga semua organ yang ada ini, khususnya paru-paru, agar proses pernafasan dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Masih tentang organ pernafasan manusia yang paling utama, yaitu siapa yang tahu? Ini gambar apa? Ya, betul, paru-paru. Perjalanan udara masuk ke dalam tubuh itu terakhir atau di terminal akhirnya adalah di alveolus atau alveoli. Alveoli itu berupa gelembung-gelembung kecil, di mana ini menjadi titik akhir perjalanan udara masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pernapasan manusia. Proses pernapasan terjadi ketika oksigen masuk melalui rongga hidung dan rongga mulut melewati saluran pernapasan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, terminal akhir perjalanan oksigen adalah di alveoli. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara O2 atau oksigen dengan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Oksigen diserap ke dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh termasuk ke otak, sedangkan CO2 atau karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pernafasan. Materi selanjutnya itu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah fase inspirasi. Fase inspirasi terjadi saat rongga dada membesar, kemudian tekanan dalam rongga dada menjadi mengecil atau rendah, akhirnya udara menjadi masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Ini terjadi ketika kita menghirup udara. Kemudian fase yang kedua adalah fase ekspirasi, di mana rongga dada mengecil, kemudian tekanan dalam rongga dada menjadi membesar, kemudian udara keluar. Fase ekspirasi ini terjadi saat kita menghembuskan nafas. Baik dari semua, yang selanjutnya adalah kita akan menyampaikan terkait dengan jenis pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah pernapasan dada, sedangkan yang kedua adalah pernapasan perut. Apa perbedaan dari keduanya? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi saat otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga mengakibatkan rusuk terangkat, kemudian rongga dada menjadi membesar sehingga udara masuk. Sebaliknya, saat otot di antara tulang rusuk berrelaksasi, kemudian rongga dada menjadi mengecil sehingga udara keluar dari paru-paru. Ini yang dinamakan dengan pernapasan dada. Yang berpengaruh pada pernapasan dada adalah otot di antara tulang-tulang rusuk. Sedangkan yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi saat otot pada diafragma. Diafragma adalah otot
yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Ketika otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada menjadi membesar sehingga udara masuk. Sebaliknya, ketika otot diafragma berrelaksasi, maka rongga dada menjadi mengecil sehingga udara menjadi keluar. Ini yang disebut dengan pernapasan perut. Jadi pernapasan dada dan pernapasan perut perbedaannya terletak pada otot yang berkontraksi. Pernapasan dada, otot yang berkontraksi adalah otot di antara tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut, otot yang berpengaruh yang berkontraksi adalah otot diafragma. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan singkat tentang organ pernapasan pada manusia sampai pada jenis pernapasan pada manusia telah selesai. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada kita semuanya. Mari kita akhiri materi penyampaian materi ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cukup sekian, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.